Baik, selamat siang pemirsa Bepos Online. Hari ini dapat kami laporkan terkait lembaga kajian pengawasan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau LP3M Kalimantan Selatan yang melaporkan dugaan pengerusakan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti apa laporan itu hari ini di Mapolda Kalimantan Selatan tanggal 20 Januari 2022. Kita akan dengarkan keterangan dari Direktur LP3M Taufik Irwansah. Benarkah LP3M melaporkan dugaan pengerusakan kawasan hutan yang ditemui di lapangan? Mas Iwan? Betul sekali. Pada hari ini, tadi kurang lebih jam 13.30, kami atas nama Lembaga Kajian Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Selatan menyampaikan surat ke Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Direktur Reserse dan Kriminal Umum, Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kalimantan Selatan. Baik, kami sambil ya. Ini adalah tanda terima dari Sekretariat Umum Polda Kalsel terkait laporan pengerusakan hutan di Kalimantan Selatan, tepatnya di wilayah Desa Teluk Kepayang, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu, yang awalnya kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa terjadi ada alat berat yang masuk ke wilayah kawasan hutan tersebut. Kemudian kami cross check pada 2 hari berikutnya, ternyata benar ada alat berat yang bekerja jenis Komatsu D85 SS melakukan perambahan di dalam kawasan hutan, pengerusakan, mendorong atau lebih tepatnya land clearing, dan itu berdasarkan informasi yang kami himpun diduga untuk kepentingan pembangunan kebun sawit. Nah, dari hasil cross check kami itu ada kerusakan di situ wilayah, selain memang menjadi kawasan hutan produksi, itu juga menjadi wilayah hutan tanaman rakyat. Nah, jadi kalau terkait dugaan kerusakan kawasan hutan maupun hutan tanaman rakyat ya, itu berapa kerugiannya? Kalau kerugian Hasil investigasi kita LP3M masih hitung, tapi kalau investigasinya itu kurang lebih luasan yang mereka rusak kawasan hutan itu ada kurang lebih 9 hektar. Nah, berdasarkan cross check kami di lapangan, yang masuk wilayah HTR ada yang tanamannya udah ada kurang lebih 1 tahun, itu ada sekitar 4.700 pohon yang rusak. Padahal HTR ini kan program dari pemerintah pusat dalam rangka upaya melestarikan hutan, namun juga punya nilai-nilai ekonomis, apalagi di saat pandemi seperti ini. Dan yang ironinya lagi, kami mendapat informasi ada dugaan berdasarkan investigasi kami keterlibatan oknum anggota DPRD Tambu yang menyuruh melakukan itu. Jadi ini sebetulnya pekerjaan polisi lah. Kita cukup memberikan informasi awal, jadi kita yakin polisi akan bekerja bisa mengungkap ini semua, karena untuk mengejar teroris yang tersembunyi aja bisa. Masa kawasan hutan polisi punya personel sampai ke pelosok desa, nggak tahu kan ada perambahan kawasan hutan. Baik, berapa yang tegakan pohon apa di kawasan hutan tanaman rakyat tadi? Itu Pak Iwan? pohon sengon. Pohon sengon ya. Ada 5 hektar. Saya pernah tanya ke ini, itu kurang lebih ada 4.700-an yang rusak umur 1 tahun. Bayangkan itu kalau nanti panen 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu per hektar tuh bisa 5 hektar bisa menghasilkan uang 400 juta. Ini kan program luar biasa sebenarnya dari pemerintah pusat, dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Nah, harapan kita ini bisa disikapi sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Demikian laporan kami. Terima kasih Pak Iwansa. Kemungkinan LP3M akan menginvestigasi lagi ya kawasan-kawasan hutan di daerah yang lain ya, selain yang tadi di Kabupaten Tanah Bumbu di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti itu ya nantinya. Ya, sudah pasti karena kita memang salah satu lembaga yang konsisten terhadap lingkungan. Konsen. Dan kedepannya juga kalau memang tidak ada respon yang sesuai yang kita harapkan, kita akan melakukan tindakan hukum lainnya. Terima kasih. Demikian pemirsa Banjarmasin Channel, laporan kami dari Kabupaten Banjar menyikapi laporan pengaduan dari LP3M LKP3M Kalsel. Dr. Wahid melaporkan dari Kabupaten Banjar. Terima kasih. Banjarmasin Post Jos.